Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Pemasaran. Bersama saya Lydia Apriliani selaku dosen Perkantoran Manajemen Universitas Airlangga. Saat ini saya bergabung di Universitas Airlangga pada tahun 2020 dengan fokus pada kewirausahaan dan pemasaran. Pada tahun 2023 saya berkesempatan untuk kuliah di luar negeri sehingga tahun ini saya masih tugas belajar. Pada kesempatan ini saya akan memberikan mata kuliah manajemen pemasaran yang berjumlah 3 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali kalian dengan pemahaman dasar dan praktis tentang bagaimana perusahaan baik swasta maupun instansi pemerintah merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi aktivitas pemasaran mereka. Manajemen pemasaran juga merupakan sebuah alat analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu memperoleh laba. Capaian pembelajaran mata kuliah ini pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Kedua, mahasiswa mampu dan mengerti cara mengumpulkan informasi pemindaian lingkungan, melaksanakan riset pemasaran dan meramalkan pemasaran. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan cara menciptakan nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Keempat, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis pasar konsumen dan bisnis. Kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi segmen dan target pasar. Keenam, mahasiswa mampu mengetahui proses menciptakan ekuitas merek dan pembentukan positioning merek. Serta terakhir adalah ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis pasar dan melihat persaingan. Selama 14 minggu ke depan, kita akan membahas berbagai topik yang sangat menarik. Pertama adalah segmen pasar, targeting, dan positioning. Kedua, strategi produk dan penetapan harga. Ketiga, manajemen merek dan komunikasi pemasaran terpadu. Dan keempat adalah konsumen dan hubungan pelanggan. Kelima, pemasaran digital dan pemasaran digital dan jasa. Dan terakhir adalah strategi pemasaran di pasar global. Mahasiswa akan dilatih untuk membuat rencana pemasaran secara mandiri maupun berkelompok sebagai bagian dari penguatan kompetensi praktis. Metode pembelajaran yang akan kita lakukan akan sangat kombinasi antara kuliah interaktif, diskusi studi kasus, tugas individu dan kelompok, serta simulasi strategi pemasaran yang aplikatif. Penilaian akhir dalam mata kuliah ini terdiri dari UTS 30%, UAS 30%, tugas 20%, serta aspek soft skill seperti partisipasi aktif dan kedisiplinan 10%. Literatur utama yang kita gunakan adalah pertama Cannon Barrett McCarthy 2009, pemasaran dasar pendekatan manajerial global jilid 1 dari Salemba Jakarta. Kedua, Kotler Phillips dan Kevin Keller 2009, manajemen pemasaran jilid 1, serta Kotler Phillips Kevin Keller 2009, manajemen pemasaran jilid kedua, serta terakhir Ciptono Evandi DKK 2010 tentang pemasaran statistik, penerbitnya Andi dari Jakarta. Dan ini akan menjadi referensi utama selama perkuliahan ini. Saya berharap mata kuliah ini tidak hanya menambah wawasan akademik kalian, namun juga membekali kalian dengan keterampilan praktis yang dibutuhkan di dunia profesional, khususnya dalam bidang administrasi dan pemasaran. Selamat belajar dan semoga sukses mengikuti perkuliahan ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan nama saya Lydia Apriliani, dosen D4 Manajemen Perkantoran Digital. Untuk semester ini saya akan mengampu kalian dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran. Nah, untuk saat ini kita akan ada di pertemuan keempat, yaitu kita akan membahas tentang branding, kayak gitu. Jadi saya mengharapkan nanti kalian tuh tahu apa konsep-konsep itu, branding itu seperti apa, fungsinya apa, manfaatnya sebagai konsumen apa, dan manfaat sebagai untuk siapa namanya, untuk yang pemilik apa company-nya sendiri itu apa dan sebagainya. Jadi semoga interest ya. Oke.
Oke, pertama-tama kita akan nanya, apakah itu branding itu sendiri? Mbak ada yang tahu ya? Ya Mbak, silakan Mbak. Perkenalkan, saya Hana Rosa. Jadi brand itu identitas dari suatu produk atau layanan yang cukup menonjol seperti nama, lalu logo sama desain. Oke, pinter sekali. Oke, kayak gitu. Benar sekali yang katanya Mbaknya tadi. Jadi itu lebih mempresentasikan ya, kayak logo, desain, atau hal-hal yang mengingatkan kita kepada suatu barang. Nah, kenapa sih itu sangat penting untuk kita? Itu kenapa itu sangat penting? Karena itu sebuah identitas kita. Kayak nama. Nama itu adalah sebuah identitas kita. Jadi nama kita itu, misalkan, for example, nama aku Lydia. Jadi orang itu akan mengenal aku sebagai Lydia, sebagai dosen. Nah, ini juga sama dengan sebuah brand atau sebuah produk yang akan menarasikan ini sebuah brand. For example, branding seperti kayak jualan tas kayak gitu atau apa, misalkan kayak Hermes dan sebagainya. Dia itu akan membuat ini adalah brand yang misalkan lebih luxury atau lebih mahal atau high class dan sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Kenapa sih orang itu sangat harus loyal kepada sebuah brand itu, kenapa dan apa sih gunanya itu kita harus loyal kayak gitu. Oke, tadi kan kita ngomongin tentang brand ya. Jadi itu brand itu tuh adalah identitas kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa itu sangat penting dan kenapa tuh kita tuh harus loyal terhadap suatu brand tersebut? Ada yang mau jawab? Oke, Mbak, gimana Mbak? Karena Mbaknya biasanya pakai skincare apa? Coba. Oke, perkenalkan, nama saya Deborah Nanang Purnama. Saya biasanya memakai skincare Centella karena skincare Centella ini memiliki kegunaan untuk mengurangi kemerahan di area kulit. Karena saya memiliki kulit sensitif dan juga merek Centella ini juga membantu melembabkan dan menenangkan kulit biar tetap sehat. Oke. Gitu. Jadi sebelum pakai Centella pernah pakai brand-brand yang lain nggak? Contohnya kayak pakai L'Oreal atau pakai Skintific, pernah pakai nggak? Sebelumnya pernah nyoba-nyoba beberapa kali kayak Something dan Original, tapi karena lebih cocok ke Centella, akhirnya lebih loyalnya ke Centella. Oke, terima kasih. Jadi tadi contohnya Mbaknya tadi, dia tuh kan kulitnya tuh kan agak kemerahan dan sensitif ya. Jadinya dia akhirnya cocoknya menggunakan Centella. Nah, itu adalah bentuk karena kita tuh loyal kepada sebuah produk. Kenapa? Karena kita itu kita udah cocok sama ini dan dia tahu dengan si Centella itu mempunyai sesuatu yang bisa melembabkan, dia punya niacinamide gitu kan. Jadinya dia bisa bagus ya untuk kulitnya dia. Mungkin produk-produk yang lain itu ada tapi dia kurang cocok. Nah, karena itu dia akan purchase lagi, jadi dia akan melakukan pembelian lagi, dan ini akan sangat membantu Mbaknya ini. Jadi pas dia ke store langsung dia pilih Centella, dia nggak akan milih-milih produk-produk yang lain. Coba kalau semisal kayak kalian di sebuah produk supermarket di mana kalian nggak tahu nih, aku harus beli apa ini, atau sesuatu kayak semisal kayak beras atau apalah, aku bingung memilih yang mana, jadi kita harus cari-cari kayak gitu ya. Tapi kalau semisal kalian sudah tahu, itu akan gampang. Jadi kayak begitu ya. Jadi itu sangat-sangat membantu ya, sebuah brand itu sangat membantu. Dan ini juga akan sama kayak for example kayak saya nih, saya pas keluar negeri kan semua kan barang-barangnya kan nggak tahu ya saya, karena itu bener-bener brand luar semua, aku nggak ngerti ini biasanya beli beras apa, jangankan beras, sabun aja aku biasanya pakai Lifebuoy, di sana nggak ada Lifebuoy. Jadi di sana aku bener-bener ngeliatin satu-satu. Tapi setelah saya tahu, for example aku sukanya namanya di sana ada namanya boba kayak gitu. Aku namanya boba shop itu, ya udah aku belinya di sana terus kayak gitu. Jadi itu yang sangat membantu saya kalau lagi belanja langsung ngambil. Jadi nggak terlalu banyak mencari dan sangat menyingkat waktu. Makanya dari sini kita bisa lihat, jadi kayak definisi oleh brand itu adalah sebuah nama, istilah atau tanda atau lambang atau desain atau kombinasinya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka pada para pesaing. Ini ada yang beda lagi di sini adalah mendiferensiasikan mereka pada para pesaing yang lain. Contoh yang paling gampang ini kayak for example Gojek dan Grab.
Itu kan sebenarnya sama ya, layanan mereka sama, semuanya sama, bahkan kayaknya logo mereka juga sama-sama hijau gitu ya. Jadi apa bedanya? Ya namanya mereka aja beda, makanya ini namanya adalah mereka adalah dua pesaing ya. Jadi itu yang membedakan mereka. Sama dengan kalian punya nama, jadi itulah yang membedakan kalian dengan yang lain. Seperti itu ya. Dan ini sangat penting. Oke, di sini kita bisa main ya, sebutkan brand apa saja yang Anda ketahui di sini. Oke, ada nggak yang kalian tahu nih? Samsung. Oh ya, Samsung kelihatan ya, merek HP ya, boleh. Nike, oke, Facebook, boleh, Google, Pinterest. ya, apa? Starbucks, oh ya, Coca-Cola, Google, ada yang pernah pakai YouTube, pasti ada tahu ya YouTube ya, McDonald's ya, Walt Disney, banyak banget ya, Microsoft, oke. Twitter ada yang masih tahu, pasti ada ya, ini yang zaman dulu. Skype, ada yang pernah pakai Skype? Ada, itu sebelum ada Zoom kali ya. Visa, ada yang tahu Visa? Tahu ya, yang untuk kartu. Oke, CNN, MTV, ada yang masih nonton MTV? Oh, udah lewat lah, itu udah jauh lama banget itu. Udah ada sangat-sangat kuno ya. Lacoste tahu ya, FedEx tahu, Dior kayak gitu tahu ya. Apple ini juga logonya yang masih lama, yang dia masih rainbow gitu. Starbucks itu kayaknya dia masih ganti logo juga sih. Oke, ini semua ini adalah semua brand-brand yang kalian tahu ya. Kenapa kalian tahu? Ya karena mereka memperkenalkan produk mereka dengan brand ini. Jadi itu kalian langsung kalian bisa tanya jauh dengan gaya. Oh iya, ngerti semuanya kayak gitu. Oke, coba kita di sini ya. Sorry. Kita ke sini nih. Ada yang tahu ini apa? Amazon. Oke, pintar. Yang itu? Betul, Barbie. Oh, yang ini, yang paling pojok ini? Ya, Garden itu apa produknya mereka? Yo, ada yang tahu gak? Itu tuh produknya ada baju, ada parfum, banyak sih kayak beberapa kayak. Sama sih kayak X&M, jadi semuanya dia punya gitu. Oke, mana yang dia kalian tahu lagi? Canon, ya ada yang tahu Canon? Apa? Merek printer ya? Ya, printer. Ya. Elektronik. L'Oreal, oke bener. L'Oreal itu lebih ke kecantikan. Apa yang mana? Louis Vuitton. Ya, Louis Vuitton. Apa ya Louis Vuitton tentang apa? Baju. Ya, tas, sepatu, boleh. Hah? Ya, Levi's, ada Levi's juga. Kayak apa? Kenapa? Ya, Intel. Ya, Intel ada yang tahu nggak tentang apa? Lab? Oh, benar sekali. Ada tahu yang eBay? Pernah tahu eBay? eBay itu kayak pembayaran gitu. Sekarang nggak tahu ya, udah agak lewat sih, tapi dia masih ada. Ya, Burger King juga ada. Oke. Ini mungkin yang agak lebih gampang lah ini. McDonald's ya. Udah tua banget ya. Oke, siap. Banyak banget ya. Samsung. Nike, oke. Prating Deng juga ada, ya kan ya Nike. Ya, boleh. Apa? Nestle ya, ada Nestle juga. Pernah banyak ya, kalian tahu semua ya. Jadi seru kan ya. Jadi tuh sebenarnya itu kenapa aku suka ngajar kayak brand atau pemasaran, karena itu tuh hal-hal yang sangat kita ada di dunia inilah, kayak gampang untuk dipelajari dan kita selalu gunakan kayak gitu, walaupun tidak langsung tapi kita pasti sudah ngerti ya, sudah tahu lah sebelum aku ngajarin udah tahu. Jadi itu kenapa sih kita itu sangat penting ya mempelajari ini, karena satu itu lebih mengidentifikasikan pembuatan produk. Jadi oke, yang tadi kalian sebutin, oke, kita ngomongin Starbucks, everyone already know they selling coffee. Kenapa coffee mereka bisa hebat dan sebagainya? Karena not just only coffee, tapi mereka juga mempunyai kayak tempat atau wadah ya. Kalau kalian lihat kan mesti Starbucks itu selalu kalau nggak di mall atau nggak mesti tempatnya cozy gitu kan, ada wifi dan lain-lain. Jadi sebenarnya memang jualan mereka coffee, tapi mereka punya another line ya gitu, kayak tempatnya di cozy atau yang hal-hal lain.
Dan itu yang sekarang itu agak susah untuk nggak semuanya akan mempunyai produk yang sama kayak dia, walaupun sama rasanya sama, ada yang harganya beda, tapi brandnya mereka itu adalah ibarat kata mungkin diantara kalian ngerasa Starbucks itu adalah merek kopi paling atas. Jadi kalau kalian mikir-mikir, oh ya mau ke coffee shop apa, pasti kepikirannya adalah oke, kayak Starbucks. Atau for example kita ke kayak McDonald's. Kenapa ya orang-orang kenal McDonald's? Ayo, fast food, di mana-mana ada. Makanannya kita juga tahu, paling dia ada nasi, nasi ayam, burgernya, ya kan, French fries, kayak gitu. Betul. Dan itu juga mereka nggak hanya ada di Indonesia aja, tapi gerainya ada di seluruh dunia. Jadi kalau misalkan kalian bingung-bingung mau makan apa pas di luar negeri, ya udah ke McDonald aja lah, gampang kayak gitu. Dan ini adalah hal yang sangat memudahkan kalian karena kalian sudah tahu, oh makanan mereka fast food dan ada di mana-mana. Oke, memungkinkan konsumen untuk menuntut atau tanggung jawab atas kinerja pabrikannya. Jadi semisal kalian ada hal-hal yang lain yang kalian tidak suka, kalian tahu harus kemana, karena kalian tahu oh produknya apa. For example, kayak masalah keracunan, kayak makan McDonald, for example ya, kan nggak ada yang tahu ya. Kalian bisa langsung ke customer service-nya atau gimana. Oh, for example misalkan kalian nih ke JNE gitu, terus produk kalian kayak barang kalian itu kalian tahu aja ini kan mereka kan barang ini ya, ngirim barang, terus ternyata paketnya kalian itu ada yang rusak atau sobek atau bagaimana, kalian bisa nuntut karena kalian tahu oh tempatnya di sana. Beda kalau misalkan kalian nggak tahu itu dari mana, pengiriman dari mana, kalian nggak tahu harus kemana. Nah, ada juga mengevaluasi produk yang sama dengan merek yang berbeda. Oke, kita ini juga bisa mengevaluasi atau ngeliat kira-kira ini mereknya ini bagus nggak ya? Atau misalkan kita bisa sama-sama kita bisa membandingkan kayak misalkan Gojek sama Grab. Biasanya yang kita bandingin apa? Harga. Ya enggak, siapa yang nggak ngerti harganya? Oke, harganya mana yang lebih murah? Atau mungkin kalau ada pesaing lainnya, mungkin kalian apa sekarang Maxim ya, kalau nggak salah ya. Maxim dan lain-lain, jadi kalian ke sana. Nah, itu juga kita bisa membedakan produk. Tapi karena sekarang itu produk itu mau kemana itu akan hampir mau sama, differentiate atau mereka memonopoli. Tapi setidaknya pasti masih ada brand-brand yang lain yang ada. Dan menemukan merek mana yang sangat memuaskan. Mana sih yang sangat memuaskan? For example tadi, mbaknya tadi bilang oh dia suka pakai Centella karena dia memuaskan. Atau kalian suka pakai Adidas atau Nike karena memang itu tahan lama dan kalian suka pakai ini apa namanya catchy kayak gitu yang keren dan sebagainya. Oh for example handphone lah, handphone biasanya kita pakai Apple atau Samsung, itu biasanya dua brand yang sangat terkenal. Kenapa sangat terkenal? Mungkin karena loyalitasnya, oke, kualitasnya, bisa sampai durabilitasnya sampai bisa berapa tahun kayak gitu. Or mungkin like more about brand itu juga nggak just only for the durabilitas, tapi juga biasanya orang buat status quo kayak gitu kan ada ya yang merasa oke, aku pengen beli iPhone gara-gara untuk status quo-nya aja biar kelihatan kece atau keren kayak gitu kan, nggak masalah lah makan garam yang penting kece gitu kan, nasi garam kan biasanya kan orang-orang kayak mahasiswa kayak gitu, alah nggak masalah lah nggak makan yang penting kelihatan oke kayak gitu, yang penting gaya dulu itunya belakangan. Nah ini untuk perusahaannya apa yang tadi itu menyederhanakan penanganan atau penulisan produk. Jadi for example kayak orang itu sebuah perusahaan itu senang kalau kita itu langsung tahu oh aku pengen ini, oh aku pengen ini, atau for example aku pengen beli iPhone misalkan keluaran terbaru 16 kayak gitu, aku pengen ini karena udah nggak usah ditanyain, kamu langsung ke gerainya kamu udah tahu apa yang kamu beli, dan itu very good. Kenapa? Karena itu waktu, konsumennya itu waktu kan, nggak konsum banyak waktu tapi kalian langsung pick dan langsung beli. Itu sangat bagus, sangat menyederhanakan karena kalian sudah percaya dengan produk mereka, kalian sudah percaya dengan branding mereka dan kalian akan purchasein lagi kayak gitu, dan sangat bagus. Ini juga merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi kayak tadi juga ya, misalkan kita nggak tahu misalkan di sebuah perusahaan terus kita nanyain beberapa persediaannya apa aja, jadi kita tahu karena kita tahu oh ini nama mereknya apa, misalkan sabun apa dan kayak gitu.
HKI juga sangat penting ya, menjamin perusahaan dapat berinvestasi dengan aman dalam merek tertentu. Jadi misalkan HKI-nya juga, misalkan hak cipta dan lain-lain. Mungkin memang hak cipta itu kan biasanya misalkan for example Tesla, dia punya hak cipta untuk mobil listrik kayak gitu ya. Dan dia dia mobil listrik yang sekarang automatic gitu ya, sangat keren ya. Sekarang ada listrik, otomatis dan sebagainya, sangat buat. Jadi itu hak ciptanya mereka. Jadi suatu-suatu ada orang yang menggunakan hak cipta mereka bisa menuntut kayak gitu. Jadi itu sangat berguna. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada cukup. Oke. Ini nanti saya akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya nanti akan ada tugas, nanti bisa dilihat ya di Hebat e-learning. Itu saya sudah masukin pertemuan keempat, terus tugasnya itu nanti akan dikumpulkan seminggu, 1 minggu cukup ya. Itu nanti lebih ke case study, ada beberapa brand, terus nanti kalian akan lihat bagaimana caranya kalian taunya atau produknya seperti apa dan sebagainya. Jadi itu akan lebih memudahkan kalian dalam memahami apa itu brand. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.